Ini adalah peringatan sebelum hari esok datang. Capek gak sih? Punya ekspektasi yang terlalu lebih. Terhadap apapun itu, terhadap keadaan, terhadap hubungan, karir, sosial, validasi, dan berbagai hal keadaan yang bersifat tidak sama dengan apa yang kita diinginkan. Dan ternyata, itu tidak salah. Karena kehidupan begitu berjalan serealistis mungkin, Pak. Seolah kita yang bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Sekejam itu, dan lebih kejamnya lagi, kita tahu itu kejam. Kita tahu itu tidak menyenangkan, tapi kita harus menerimanya. Karena ya mau sampai kapan menghakimi diri sendiri? Hah? Sampai kapan kita menghukum diri sendiri hanya karena kita merasakan kebahagiaan yang kita inginkan? Tanpa menyadari kebahagiaan orang lain mungkin ada di versi kita yang sekarang. Meskipun pada akhirnya sering sekali merasa kalimat seperti itu terdengar seperti kalimat pembelaan yang seenggaknya menenangkan diri sendiri dari kejamnya punya ekspektasi. Cita-cita itu hanya bualan, Pak. Cita-cita itu hanya berlaku kepada anak kecil saja. Pertanyaan yang jawabannya hampir sama rata dengan teman yang lainnya itu selalu enteng banget kita jawab. Mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Dengan mengacungkan tangannya, dengan teriaknya, dengan semangatnya, sangat mudah sekali mengatakan besarnya kita akan menjadi apa, ingin menjadi seperti apa, tanpa diberitahu kalau ternyata di puncaknya menjadi dewasa yang kita dulu selalu terbayang menyenangkan itu, ternyata bullshit. Cita-cita yang paling tinggi dan paling susah dikejar itu nyatanya adalah menerima keadaan dan berdamai dengan kenyataan. Bahwa ternyata menjadi dewasa, menjadi yang kita cita-citakan dulu itu kemungkinannya besar sekali untuk tidak tercapai. Mungkin saja usaha kita sama, kita bisa berjuang dengan cara yang sama. Tapi bagaimana dengan koneksi dan privilege? Kerja kerasnya sama, kalau privilege-nya beda, ya hasilnya beda, Pak. Dan itu kenyataan, fakta. Fakta yang pahit untuk diterima. Lalu bagaimana dengan konsep rezeki atau keberuntungan? Ya, semua orang punya rezekinya masing-masing. Dan karena kata masing-masing itulah, tidak boleh sikap kita menjadi beda. Mulailah untuk berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Mulailah menerima kekalahan dengan tetap melihat pemenangnya. Meskipun bukan kamu orangnya. Ya, memang ini lebih pahit dari apa yang sebelumnya memang pahit. Itu semata-mata karena kita didesain untuk berlomba, untuk berkompetisi, untuk menjadi pemenang, tanpa diajarkan bagaimana caranya meromantisasi kekalahan. Dan karena terlalu ambisius, terlalu menyangka bahwa cita-cita itu harus dan akan terwujud, jadinya shock ketika yang didapati lagi kalimat sia-sia, lagi kalimat gagal, lagi-lagi kalimat yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan sebelumnya. Karena terlalu ambisius, karena terlalu memikirkan hal baiknya saja. Dan itu tidak terbayangkan ketika kita masih kecil. Karena ya tahunya udah gede bakal berhasil. Bakal seperti jawaban apa yang kita jawab ketika ditanya mau menjadi apa cita-citanya. Hidup kok gini amat ya? Gimana ya kalau gagal lagi? Gimana ya kalau menyerah? Buat apa sih sesemangat itu, se-effort itu? Kok gini amat? Kejam banget buat yang punya mimpi doang, sementara mimpi itu harus dibangun, bukan? Masa mau dibiarkan tertidur selamanya? Terlalu kejam untuk kita menyia-nyiakan waktu sekarang hanya karena takut gagal lagi. Apa masalahnya? Kalau itu gak apa-apa, sedih itu gak apa-apa. Menyesal karena gagal itu lebih baik daripada menyesal karena gak mencobanya. Karena menyerah itu gak ada gunanya, Pak. Gak ada manfaatnya. Karena ya kalau pilih menyerah mau gimana? Kita yang udah melangkah sejauh ini, punya kesempatan dan waktu sampai detik ini tuh buat apa? Yakin mau nyerah gitu aja? Capek itu bukan berarti semuanya selesai. Capek itu hanya sebatas sinyal yang mengisyaratkan, yang memberitahu untuk berhenti, bukan untuk menyerah. Masalahnya adalah kita terlalu banyak main HP dan diem di tempat nyaman. Sesekali kita perlu keluar rumah. Terserah itu mau jalan kaki doang, motoran doang, nyari jajanan, belanja. Yang penting gerak dan keluar rumah. Stop menjadi kaum mageran yang apa-apa pengen instan dan serba datang. Kamu, kita, perlu keluar dan mencermati kehidupan di jalan.
Lihatlah keadaan orang lain yang lebih susah, yang bahkan tidak memiliki privilege untuk bermalas-malasan. Bukan diem di rumah main HP dan melihat kehidupan dan pencapaian orang di dalamnya. Karena begitulah sisi lain sosial media diciptakan. Soal siapanya kita harus seperti yang kita inginkan dari apa yang kita lihat di dalamnya. Siapa yang kita ikutin dan apa yang sering kita lihat adalah apa yang menjadi gaya hidup yang kita idamkan. Dan itu amat sangat jelas bahwa tanpa kita sadari, kita disetir oleh apa yang kita senang dan kita ikuti. Tapi coba dengan hal yang sebaliknya. Coba hal yang lebih rumit. Daripada membiarkan pikiran yang akan semakin rumit jika dibiarkan saja. Jika dikurung. Jika terus-menerus misalnya hanya menyalahkan keadaan. Lihatlah aktivitas orang-orang di jalan, cermati bagaimana mereka berjuang yang bisa saja menginginkan menjadi penonton. Ada di posisinya kita yang berdiri dan mengamati orang tersebut. Jangan melihat orang-orang yang ada di HP saja, yang bisa jadi manipulatif atau bahkan dilebih-lebihkan. Tapi lihatlah realitanya, keadaannya secara langsung dengan mata kamu sendiri, bagaimana orang-orang berjuang untuk mempertahankan kehidupan yang sebenarnya tidak mereka inginkan, memiliki peran seperti itu menjadi manusia di antara manusia yang lainnya. Dan itu tidak jahat. Dunia itu tidak jahat, tapi bukan berarti dunia itu juga baik. Dunia itu lebih tepatnya seperti apa cara pandang kita terhadap dunia. Karena sadar gak sih, kita dengan adanya kita saat ini menjadi bagian dari secuil miliaran manusia di bumi ini, itu menandakan bahwa kita berharga. Meskipun belum berhasil, meskipun apa yang diupayakan itu selalu nihil, kita masih ada di sini, masih menjadi penghuni di dunia ini, dan masih bisa melakukan segalanya di sisa waktu yang sekarang ini. Kita perlu memberi peringatan kepada diri kita sebelum hari esok tiba. Memberi peringatan bagaimana jika hari esok itu benar-benar tidak ada. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Dengan peringatan seperti itu. Apakah mau menyia-nyiakan waktu dengan meratapi nasib lagi? Saya harap jawabannya adalah tidak. Sebab iya, itu tidak ada gunanya. So, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Baik jika memang video ini pantas buat disukai, dan gak usah di-like jika memang itu sebaliknya. Tolong subscribe jika memang tidak memberatkan tangan Anda untuk membantu saya yang bersifat gratis itu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ripa Asyakir, saya bukan siapa-siapa.